Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup ya. Masih bersama Ibu. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, atom dan partikel penyusunnya ya. Oke, kita langsung saja. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu adalah menghubungkan konsep partikel materi, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Lalu kita juga nanti akan menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tujuan yang akan kita capai di sini sekarang adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik yaitu kalian itu dapat menjelaskan partikel penyusun benda, menjelaskan partikel penyusun tubuh makhluk hidup, menjelaskan atom dan partikel penyusun atom, menjelaskan teori perkembangan atom, dan menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas di kelas 7 dulu ya. Tahu nggak sih kalau di tubuh makhluk hidup itu, tubuh kita itu tersusun dari miliaran atom-atom. Waktu kelas 7 mungkin sudah dibahas tentang sel ya. Itu di kelas 7 sudah dibahas tentang sel, bahwa suatu organisme itu tersusun dari sistem organnya tersusun dari organ-organnya tersusun dari sel-sel, yang bagian yang paling kecilnya adalah sel tubuh ya. Nah, di dalam sel tubuh itu terdapat miliaran atom. Selnya sendiri sudah sangat banyak, apalagi atom-atom penyusunnya. Mungkin kita tidak sadar. Nah, atom-atom ini akan saling berikatan membentuk senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk tertentu ya. Nah, misalnya rambut kita itu tersusun dari molekul-molekul yang mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sulfur itu belerang ya. Lalu tulang kita tersusun dari ada kalsium, ada fosfor, ada oksigen, dan masih banyak lagi. Nah, ini beberapa ya contohnya. Mungkin kalsium kalian sering mendengar ya, ada di dalam tulang kita. Nah, selain pada makhluk hidup, pada benda mati juga tersusun dari molekul-molekul tertentu yang tentu di dalamnya terdapat atom-atom. Nah, dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu ya. Jadi, susunan atom-atom, susunan molekul-molekul akan memberikan sifat tertentu dari suatu benda yang tentunya berbeda dengan benda yang lain. Nah, ini konsep atom, ion, dan molekul. Sekilas saja bahwa suatu materi atau zat itu tersusun dari partikel zat ya. Partikel zat ini tersusun dari molekul atau senyawa ya. Molekul-molekul tersusun dari atom-atom atau unsur-unsur. Kalau senyawa berarti dari unsur-unsur ya. Nah, ini penyusunnya. Bagian terkecilnya itu adalah atom. Atom itu sendiri nanti akan terbagi ada ion ya. Dan kita lihat partikel pembentuk atomnya itu apa ya. Untuk ion itu adalah atom yang bermuatan. Pada dasarnya atom itu netral, tapi pada kondisi tertentu atom bisa bermuatan ya. Atom yang bermuatan itu kita sebut sebagai ion ya. Nah, partikel pembentuk atom ada 3, kita lihat. Nah, ion itu ada atom yang bermuatan positif, kita sebut sebagai kation, dan ada atom bermuatan negatif, kita sebut sebagai anion ya. Sementara partikel penyusun atom itu ada 3, ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif, dan ada neutron yang tidak bermuatan ya. Nah, partikel penyusun atom tadi ada 3 ya. Yang pertama ada proton, itu apa? Partikel yang bermuatan listrik positif ya. Ditemukan pertama kali oleh Goldstein, masanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg ya. Pangkat negatif 27, 0,0000, sangat kecil sekali ya. Itu massa dari proton. Lalu ada elektron. Elektron ini partikel yang bermuatan negatif, tugasnya dia mengelilingi inti. Kalau proton itu tadi ada di dalam inti ya. Ini elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson, masanya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Kalau tadi proton negatif 27, kalau elektron negatif 31, yang mana berarti elektron ini jauh lebih kecil daripada proton, sangat ringan sekali, bahkan hampir dianggap 0
ya, hampir dianggap, karena saking kecilnya jadi dianggap tidak bermassa, ya. Yang terakhir ada neutron. Neutron itu partikel yang tidak bermuatan. Bersama-sama dengan proton dia berada di dalam inti atom, ya. Ditemukan oleh James Chadwick. Masanya sama dengan proton, yaitu 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg, ya. Nah, itu 3 partikel penyusun atom. Kita lanjut. Nah, ini yang bermuatan positif tadi apa? Ya, proton, ya. Lalu ada partikel yang tidak bermuatan, itu adalah neutron, ya. Proton dan neutron ada di dalam inti atom, ya. Jadi atom itu di tengah-tengahnya ada intinya. Di dalam inti atom ada proton dan neutron, ya. Lalu ada juga partikel yang ketiga, yaitu elektron. Elektron ada di mana? Ada di kulit atom. Jadi yang ada di inti itu adalah proton dan neutron. Dia nggak bisa kemana-mana, hanya di dalam inti saja. Kalau elektron itu ada di kulit atom, dan pada kondisi tertentu dia bisa berpindah, ya. Nanti dibahas di teori model atom, ya. Nah, ini kurang lebih struktur dari atom, ya. Ada intinya, ada kulit atomnya, ada partikel penyusun atomnya, ya. Ini kulit atomnya. Oke, kita lanjut. Lalu teori atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi, ya. Jadi asalnya dari bahasa Yunani. Nah, para ilmuwan itu telah mempelajari atom sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Dari zaman sebelum Masehi itu sudah ada sebetulnya, dan mengemukakan teori-teori tentang atom. Nah, ini berikut ada ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan teori atom. Di buku ada penjelasannya, ya. Kamu bisa baca sendiri. Di sini ada John Dalton, ada Joseph John Thomson atau biasa disingkat dengan J.J. Thomson, lalu ada Ernest Rutherford, dan yang terakhir itu ada Niels Bohr, ya. Ini beberapa ilmuwan, 4 ilmuwan yang mengemukakan teori tentang atom. Nah, ketika teori John Dalton dikemukakan, lalu muncul teori J.J. Thomson, maka otomatis teori John Dalton itu akan gugur, ya, karena sudah dipatahkan oleh teori selanjutnya. Begitupun dengan teori-teori yang setelahnya, ya. Nah, kalaupun teori yang paling kini, artinya yang kita gunakan sekarang adalah teori atom dari mekanika gelombang, ya. Nah, Niels Bohr yang terakhir itu mendukung atom Rutherford dengan mengemukakan beberapa postulat. Postulat itu seperti hukum, ya, teorinya. Nah, menurut Niels Bohr, elektron tidak dapat berputar mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, jadi tetap berada di lintasannya sendiri, yang disebut sebagai lintasan stasioner. Jadi tetap aja di jalurnya, nggak bisa berpindah, ya, nggak bisa sembarangan, pengen di sana, pengen di sini, hanya di lintasannya yang disebut lintasan stasioner. Kalaupun ada satu penyebab yang menyebabkan elektron itu berpindah lintasan, itu bisa, tapi dengan cara apa? Harus memancarkan atau menyerap energi, ya. Jadi kalaupun bisa berpindah, dia harus memancarkan energi atau dia harus menyerap energi, ya, itu. Lintasan orbit elektron dalam mengelilingi inti kita sebut sebagai kulit atom tadi, yang bagian paling luar itu, ya. Nah, ada 7 kulit atom, dimulai dari kulit atom yang paling dekat dengan inti, jadi dari dalam keluar, ya. Itu ada kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Itu menurut Niels Bohr tadi. Nah, seperti ini kurang lebih model atom dari Niels Bohr. M sama dengan 1 berarti kulit ke-1, kulit kedua, dan seterusnya, ya. Kulit ke-1 itu kulit K, kulit kedua kulit L, dan seterusnya sampai kulit Q. Nah, pada atom juga terdapat nomor atom dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas, ya. Jadi tiap unsur, tiap molekul itu berbeda penyusun atomnya, maka akan berbeda juga sifatnya, ya. Nah, ini sifat khasnya ini membedakan satu atom dengan atom yang lain. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda, jelas karena itu dia berbeda, ya. Lalu semua atom dalam unsurnya sama, ini memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jadi kalau unsurnya sama, maka jumlah proton di dalam intinya akan sama juga, ya. Kalau atom yang berbeda, nah ini atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutronnya berbeda. Jadi partikel penyusunnya memang sudah berbeda. Nah, itu akan menjadikan atom yang satu berbeda dengan atom yang lainnya.
kalau atom yang sama gimana? Kalau atom yang sama jelas pasti sama semuanya. Kita lanjut dulu ya. Nah, nomor atom itu diberi lambang dengan huruf Z besar. Yang ini menunjukkan jumlah proton dalam suatu atom. Jadi jumlah proton di dalam intinya. Nah, ini merupakan ciri khas suatu unsur. Nah, karena atom bersifat netral, maka jumlah proton ini akan sama dengan jumlah elektronnya, ya. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah nomor atom ini juga menunjukkan jumlah elektron. Yang kedua ada nomor massa, diberi lambang dengan huruf A besar. Hati-hati tentukan dengan nomor atom ya. Nomor atom Z, nomor massa A. Karena massa elektron sangat kecil tadi, ya, jadi massa atom itu ditentukan oleh massa intinya saja. Ya, tadi kan kita sudah bahas massa elektron itu hampir dianggap 0 ya, karena sangat kecil sekali. Maka massa atom itu hanya ditentukan oleh massa inti atom, yaitu proton dan neutron. Ya, jumlah dari massa proton dan neutron itu kita sebut sebagai nomor massa, yang besarnya hampir sama dengan massa atom. Penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa. Itu sebagai berikut. Kalau dulu kelas 7 sudah penulisan lambang unsur berdasarkan Berzelius ya. Ada hidrogen itu H, karbon itu C, natrium itu Na, dan masih banyak lagi. Kamu bisa membuka tabel periodik unsur ya kalau masih punya. Nah, contohnya penulisan lambang atom seperti ini ya. A-nya di atas, Z-nya di bawah, X-nya. Nah, apa itu? X-nya itu adalah nama atomnya, misalkan tadi atom karbon, ya. A-nya itu adalah nomor massa, ya, yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Lalu Z-nya itu adalah nomor atom, yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ya. Dan jumlah neutron, kalau kita ingin mengetahui jumlah neutronnya berapa, tinggal kurangi saja N sama dengan A kurangi Z, ya. Nomor massanya dikurangi nomor atomnya, karena tadi jumlah proton dan jumlah neutron itu sama dengan nomor massa ya. Nah, ini tabel periodik unsur, mudah-mudahan kamu punya di rumah ya. Ini kalaupun beli ini murah sekali, nggak nyampe 10.000 kalau nggak salah. Di situ ada lambang unsurnya, nama unsurnya, nomor atom, nomor massa, dan lain sebagainya. Nih, bisa kamu lihat di situ. Contohnya diketahui unsur natrium dengan penulisan lambang sebagai berikut. Nah, 2311 Na. Tentukan nomor massanya, nomor atom, jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Nah, kita bandingkan dengan penulisan lambang atom yang tadi ya, A, Z, X. Berarti nomor massanya adalah A. A-nya itu berapa? 23. Yang di atas A-nya ya. Nomor atomnya Z, Z-nya itu adalah 11. Nomor proton itu sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 11 juga. Jumlah neutron, nah jumlah neutron itu ada nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 23 kurangi 11, jadi 12 jumlah neutronnya. Jumlah elektron, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, sama dengan nomor atom, yaitu 11. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kamu bisa memahaminya, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.